Tenang lagi di hati, Tuhan memimpin langkahku di setiap jalan dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, tenang lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap jalan dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenang lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap jalan dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Haleluya.
yang ku punya hanya Tuhan. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku bagimu. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
kasih Tuhan kalau setiap hari kami masih boleh bersekutu Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat nafas yang baru yang boleh kami hirup pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami mendengarkan perkataan Tuhan. Perkataan yang keluar dari mulut-Mu sendiri. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Supaya kami dapat diajar oleh Tuhan. Dapat hidup oleh karena Tuhan. Makasih Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. 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 Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Mami mana join? Bangun ya. Baik, ada yang mau sharing? Silakan. Belum kamu antar ya, nak? Antar lah, udah diminta apa-apa ya. Ada yang mau sharing? Shalom semua. Shalom ya. Gimana kita mengikuti Tuhan yang kita ikuti hari-hari ini ya. Tapi kalau tidak Tuhan yang memberikan hati kepada kita yang seperti saya rasakan. Kalau saya sendiri mungkin nggak ada namanya kata ikut terus. Tapi Tuhanlah yang memberikan hati kepada kita. Dan Tuhanlah yang membuat kita itu terus datang padanya. Karena kita itu udah dipilih dari sejak kecil. Dari sejak dalam kandungan ibu kita ya. Saya juga kadang melihat perjalanan-perjalanan yang saya alami ya. Yang mengikut Tuhan itu. Kadang mau kita bilang pun yang kepada yang dekat kita. Kalau belum waktunya mereka yang Tuhan kasih hati yang untuk datang kepada dia itu kayaknya susah ya. Kadang kalau kita ngomongin pun tapi sekarang susah. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak pernah kembali dengan sia-sia gitu ya. Tapi saya mengalami perjalanan mulai dari sejak kecil dengan perjalanan yang Tuhan berikan hati yang memberikan hati kepada dia ya. Dan memberikan hati kepada yang memberikan hati kepada kita itu bisa ikut terus
bisa rindu, bisa ini bersekutu, ada kerinduan terus kepada Tuhan. Itu Tuhan yang memberikan kepada kita. Dan kita di waktu serius yang saya alami itu bisa mendapatkan Tuhan secepatnya. Dengan kerinduan, dengan fokus aja itu Tuhan mendapatkan waktu dan memberikan waktu kepada kita dan bisa merasakan Tuhan itu ada dalam hidup kita dan bisa cepat gitu. Dan bisa dari mana? Dengan Dia memberikan hati kepada kita. Terima kasih apa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kadang dengan perjalanan yang kita hidupi seperti saya alami, saya terharu. Mana ya kok bisa saya mengikuti kayak gitu. Seperti yang sesuai dengan mengingat umur gitu ya. Kalau di PT itu banyak yang khawatir bagaimana dengan di umur, contohnya di umur kayak kami itu apa ya masa depan kayak gini-gini. Kadang sering mereka mengatakan kepada kita, tapi kadang kalau kita nggak mikir gitu kan, karena firman yang kita dengarkan setiap hari itu, iya ya membuat kita terbangun. Kadang membuat kita itu semangat, kadang membuat kita itu tidak memikirkan untuk hari depan, tapi karena kita berjalan bersama Tuhan. Terus sekarang kalau mereka bilang, kamu nggak ada mikir ya? Bisa saya jawab, gimana mau mikir orang rancangan Tuhan ada di depan kita, ada rancangan Tuhan ada di hidup. Kok bisa segampang itu ngomong kayak gitu ya? Ngomong segampang itu. Ya karena kita meyakini ada Tuhan dalam hidup kita. Nah, seperti yang pernah saya ceritakan ya. Waktu sebelum ada kejadian dulu sama kita sama ibu itu ya, saya mendapatkan Tuhan itu sangat sejuk, sangat sukacita itu, iya ya, kok senang sekali gitu ya. Saya senang. Tiba-tiba berapa hari kemudian langsung kejadian kepada ibu itu kok bisa drop gitu ya kan. Apa ya maksudnya Tuhan ini ya kok kayak gini gitu. Saya tuh merasakan bagaimana waktu kemarin ibu mengalami itu, saya dropnya itu agak lama gitu, agak kayak gimana ya. Apa ya artinya kayak gini ya Tuhan ya. Setelah lama kemudian berapa minggu itu dia dinaikkan lagi, dinaikkan. Dari hati kita itu bisa ada rasa naik lagi, naik seperti kita datang kepada Tuhan itu. Tapi 2 minggu yang lalu pas hari Sabtu, saya bermimpi, entah apa mungkin kejadian ini, saya bermimpi di gereja kita itu kan eh, ada datang tiba-tiba banyak orang gitu. Banyak orang, tapi karena nggak muatnya ada satu tempat. Bapak itu bilang di sana aja gitu. Tempatnya itu banyak rumput dan panas kayak gitu dan panas sekali. Tapi semua dibilangnya diarahkan ke sana mau gitu kan. Di sana aja. Tapi boro-boro tempatnya itu sangat panas ya. Udah sangat panas kok bisa kayak gini di sini ya di saat saya mimpi itu kok bisa sampai kayak gini di sini tempatnya udah panas. Orang itu pun udah panas-panasan datang ikut gitu. Ada yang bawa tikar tapi sambil duduk, ada yang bawa kursi-kursinya sendiri-sendiri tapi bisa duduk ikut gitu kan. Saya melihat dengan kesibukannya itu, dengan kesibukannya orang datang ke situ yang ditunjukkan Bapak itu, nggak ada yang membantah kayak gitu. Saya terus udah itu nggak ada bilang panas, nggak ada bilang ini, nggak ada bilang nggak ada tempat, nggak ada ini. Waktu saya itu kayak gitu kita berjalan telah dibenarin tempat itu duduklah dengan bagus. Tapi semua orang bilang nggak merasakan panas. Tapi tiba-tiba selama itu mimpi saya itu lama, selama berlangsungnya ibadah itu, kok bisa merasakan sejuk mereka kedinginan dan apa merasakan kesejukan. Iya ya kok gini kesejuk tadi panas sekali ya kok bisa udah langsung berlangsungnya ibadah itu kok bisa sejuk semua ya diam semua terdiam kayak gitu. Tapi bagaimana ya aku bilang saya kenapa nggak kemarin nggak ada ngomong kayak gitu. Saya menunggu Tuhan. Apa ya rencana Tuhan itu apa artinya. Tapi ya kayak gitu yang saya dapatkan. Apapun yang kita rindukan ya karena Tuhan yang memberikan hati dan yang memberikan
apapun yang terjadi bagi kita, hanya Tuhanlah yang memberi. Lewat apapun yang terjadi dengan mimpi itu, ya karena Tuhan terus ada di hati kita, karena Tuhan terus yang memberikan hidup kita, yang karena Tuhan terus yang memberikan kerinduan kepada Dia itu, biarlah Tuhan yang selalu menjawab, dan Tuhan yang terus yang memberikan kepada kita hati yang haus dan ada kesejukan dan ada terus kerinduan kita kepada Tuhan. Bagaimana saya boleh merasakannya? Kalau saya ingat saya waktu kecil sering menghantar mimpi kepada bapak saya ya. Dengan susahnya saya ditolak dari segi apapun, dari segi keluarga, apa namanya, kalau dibilang nggak disukain gitu. Tapi dengan menghantar mimpi lewat jawaban bapak saya tuh sering saya mendapatkan Tuhan di dalam hidup saya gitu. Dan kadang sering dia berbicara lewat pengalaman. Sampai sekarang Tuhan tuntun bagaimana Tuhan. Sekarang kalau kita pikir-pikir ya, ah kok hidupnya kayak gini ya, apa karena namanya kayak gini kayak gitu. Tapi di saat kita berjalankan bersama Tuhan, ada terkejut-terkejut Tuhan itu ada di samping kita. Kadang dulu pun sampai dibilang kayak namanya sampai tua pulak nggak bisa mengalami apa. Tapi kalau kita terus hati yang Tuhanlah yang memberi hati kepada kita itu, dia ada di dalam hati kita, ada hati yang terkejut melihat Tuhan hidup di dalam diri kita. Itu yang saya alami dan saya boleh merasakan setiap harinya Tuhan itu ada di dalam hidup. Dan itu juga kita pun yang mengalami di sini, semua kita dengan sedikitnya kita kerinduan kita kepada Tuhan, kita boleh merasakan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Baik, puji Tuhan ya. Haleluya. Saudara, Tuhan memberikan apa ya? Kayak mimpi ya. Dan biasanya saudara, kalau di masa-masa yang lampau mungkin kita sering diingatkan tentang janji Tuhan. Tapi di masa sekarang ini rasanya peristiwa-peristiwa semacam dulu itu agak jarang gitu ya. Jadi kalau Tuhan kasih mimpi apalagi seperti itu gitu ya. Nah, jadi pasti ada tujuannya. Pertama-tama tujuannya itu adalah untuk memberikan kita semangat. Ketika Tuhan melihat hati kita gitu ya, kita belajar percaya kalau Tuhan itu sudah datang. Kan kita tahu saudara konsekuensinya kalau kita mengatakan Tuhan itu datang. Kan berarti kan kita percaya. Jadi kan kita tahu ada konsekuensinya apa, kita dihajar. Itu konsekuensinya. Kan ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapa, sekarang Bapa permuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara, Tuhan Yesus itu sangat cepat kan pelayanannya itu di bumi saudara. Dan menurut firman Tuhan itu pun terlalu lama. Karena beda saudara dengan kita. Kita ini dari dunia ini awalnya. Daging kita ini kan dari dunia. Jadi memang wajar kita terikat dengan dunia ini. Sementara Yesus itu dia dari surga.
Kalau kita lihat alur ceritanya. Jadi kan apa saja yang dikatakan Tuhan yang di sorga itu, maka kan itu pasti jadi. Jadi ketika dia merancangkan tentang dia menjadi manusia, maka Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Beda dengan kita, saudara. Kan dia kakak sulung kita. Beda perasaan dia dengan perasaan kita. Jadi dia merasakan yang kita rasakan, tapi dia nggak terikat dengan dunia ini. Sementara kan kita punya sejarah keterikatan kita dengan dunia ini dari nenek moyang kita. Itulah sejarah manusia. Dan memang kita dirancang tinggal di bumi ini. Jadi iblis menawarkan segala hal-hal yang indah dari dunia ini. Ya. Dari segi apa saja? Waktu kita masih sendiri gitu, kita ya sendiri saja gitu. Tidak ada keterikatan kita dengan orang lain gitu ya. Misalnya saya, kalau seandainya saya tidak menikah misalnya, berarti kan saya tidak terikat dengan siapapun. Nah, lalu Tuhan memberikan istri kepada saya. Sama ya sebaliknya juga begitu. Istri saya diberikan suami oleh Tuhan, yaitu saya. Nah, jadi saudara, kita jadi punya tujuan. Tapi seperti tadi saudara, kita itu dipilih Tuhan. Kita itu kita berasal dari dunia ini, gitu ya. Kita itu terikat dengan hal-hal yang dari dunia ini. Beda dengan Yesus. Jadi 3,5 tahun sangat lama bagi dia. Oke? Nah, memang dia turut merasakan yang kita rasakan. Jadi ketika dia mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi. Saudara, Tuhan tidak menikah. Ya, karena dia nggak terikat dengan dunia ini. Dia bukan milik dunia ini. Tapi gerejanya itu punyanya Tuhan, miliknya Tuhan. Sementara kita ini, kita sudah dirusak. Kita menganggap diri kita ini punya kita. Apa yang diberikan kepada kita punya kita. Saudara, seperti saya katakan, gitu ya. Apa yang kita alami, gitu ya. Apa yang saya alami dengan keadaan istri saya seperti ini, gitu ya. Untuk kembali ke bagaimana dulu, jadi saya suka terima kami bersama-sama di sini, gitu ya. Kalau saya lupa lagunya, istri saya ingatin, cari dari mana. Rasanya saudara, saya kehilangan, saya baru menyadari gitu ya. Iya.
Makanya saya ketika mengatakan aku berjuang, kalau saya bilang sakit kepala gitu. Padahal saya sudah atur semua gitu. Berjuang, masak, belanja gitu. Mandiin gitu ya. Si Tuhan, mama masih di sini, mama bisa bawa jalan. Saya merasakan bagaimana sudah tidak seperti dulu lagi. Ketika masa-masa kemarin, perkembangan istri saya luar biasa. Saya jalan. Tapi memang iya, keadaan itu makin lama makin sehat. Makin sehat dari segi lebih mandiri gitu ya. Kadang dia sudah mau mengambil kerjaan kadang-kadang, tapi kita larang gitu. Kadang kalau dilihat misalnya piring gitu ya, anak-anak tidak langsung cuci gitu ya. Kadang dia pengen cuci, tapi kalau misalnya jatuh gitu dia takut gitu. Jadi ini juga gitu ya. Kadang dia takut sama saya. Bahkan ini takut. Itu takut. Tapi memang saudara, kita ini harus melepaskan, belajar yang kita punya, ya Tuhan. Dulu saudara, ketika saya membaca ayat yang dimana Tuhan mengatakan, Bapa, permuliakanlah anakmu. Saya selalu tidak berani mengucapkan itu, saudara. Nangis. Saya hanya bisa merenungkan bagaimana hidupnya Yesus. Dan puji Tuhan saudara, hidup itu, hidup dia singkat. 33 tahun. Sementara kita dikasih umur panjang dan setiap tahun kita merayakan ulang tahun. Dengan harapan tahun depan masih hidup lagi, masih hidup lagi, masih hidup lagi. Dan rasa kepemilikan kita makin lama makin kuat. Tuhan bilang, tidak baik manusia itu seorang diri. Itu firman Tuhan. Tapi kalau orang itu kehilangan pasangannya, seperti saya katakan dulu, mana bisa saya hidup? Itu jujur, kan pengakuan jujur saya gitu. Ya. Walaupun kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, tapi kala itu sudah saya benar-benar gak bisa. Iya, saya bisa bayangkan saya seperti orang gila gitu. Saya seperti orang stres gitu. Ya, saya bisa bayangkan itu. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan kasih saya kesempatan.
tepat ketika saya lihat anak saya, disitulah muncul iman saya. Tapi saudara, ketika keadaan membaik, ya anak-anak saya kembali kepada kemalasan mereka. Tadi malam pas ada abang saya datang ke sini, istri saya pusing gitu ya, dia ke kamar, ya dia WA saya lagi bicara gitu, saya pusing, pikir saya ke kamar gitu. Nah, istri saya memang pengennya sama saya aja. Iya. Brian suka bikin jengkel. Gitu. Iya. Tapi dia nggak sadar kalau dia bikin jengkel. Dan jengkelnya itu apa? Ya jengkel kita dibikinnya. Gitu. Dan saya suka bilang, ini ada momennya serius. Jadi istri saya sukanya ya di samping saya aja. Ya, memang dia asal dari keadaan di mana dia benar-benar bergantung gitu sama gitu. Benar-benar lah gitu. Jadi ya sulit juga saya memahami keadaan seperti itu. Tapi mau gimana? Itulah yang diberikan kepada saya. Dan ya keadaannya seperti itu. Tidak mudah gitu. Memang saudara, selama ini saudara saya diperhatikan terus oleh istri saya. Ya, selama ini sebelum sakit ini saudara, boleh dikatakan dialah yang merawat saya. Apalagi saya tipe suami yang bergantung kepada istri gitu. Apa-apa semua dia yang siapin. Ya. Jadi kalau dia dalam waktu masih singkat ini, dia harus bergantung kepada saya. Jadi kadang dia sedih juga, gitu. Gak bisa melakukan hal dulu yang biasa dia lakukan. Jadi itu satu keadaan yang ya istri saya nggak siap menghadapi itu. Jadi saudara, ketika Tuhan tadi berikan kita mimpi itu ya, kan dikatakan tadi cukup lama mimpi itu, lalu dia bisa merasakan kalau dikatakan cukup lama sepanjang ibadah itu, kira-kira kayak gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa mimpi itu nyata. Gitu. Bayangkan dalam dikatakan di padang rumput itu panas, tapi tak ada yang mengeluh. Itu kan semua karena ada masalah kah? Mic-nya itu jauh. Kenapa? Mic-nya itu jauh. Oh, karena jauh ya. Sekarang? Kalau dekat enggak ya? Sekarang oke? Oke ya. Jadi benar saudara ya. Ya dikatakan tadi mimpi itu adalah untuk apa ya? Kayak menghibur kita gitu. Nggak perlu kita tahu kapan itu terjadi.
gitu ya. Bukan urusan kita kan, kalau terjadi pun misalnya ada banyak orang yang akhirnya mengikut Tuhan. Dan memang saudara, kalau orang mengikut Tuhan seperti yang kita ikuti ini saudara, memang banyak gak siap. Iya, dihakimi, dihajar gitu. Seperti yang saya katakan, yang saya ceritakan tadi gitu. Untuk bisa benar-benar bertobat itu gitu ya. Selama ini kan saya di rumah terus gitu, gak kemana-mana. Jadi kemarin saya harus ngerjain listriknya gereja di Kapling Lama itu ya. Dan puji Tuhan ada mama temannya, dan ya bisa inilah gitu ya. Ya masain gitu ya, terus bisa bawa jalan gitu ya. Kadang kakinya diikat gitu ya, untuk ini sudah dibungkus malam-malam gitu ya, supaya ringan, tangannya juga. Ya puji Tuhan. Ya selama beberapa ini mama di sini gitu ya, benar-benar lah gitu ya, penghiburan dari Tuhan. Jadi ya saya mungkin nggak merasakan gitu gimana yang dirasakan istri saya ketika saya tidak di sini gitu ya. Ya dia merasakan. Jadi saya juga memang sering sekali saudara, kalau saya sudah di luar itu, saya itu kayak nggak ingat apa-apa lagi gitu. Sudah di situ aja fokus gitu. Fokus kerja ya kerja aja gitu. Tapi ya handphone sudah nggak ini lagi gitu. Saya nggak lihat-lihat lagi, apalagi kalau di atas gitu. Jadi semua hal yang kita alami belakangan ini kan kayak membuat mode kita mode serius gitu. Ya. Ketika tadi penghiburan itu datang, ingat ketika Tuhan mengucapkan, barang siapa tidak makan tubuhku dan minum darahku, dia tidak layak bagi. Murid-murid bilang keras sekali perkataan itu. Jangan ngomong kayak gitu. Memang kami harus makan tubuhmu. Mereka tidak tahu saudara, perkataan Tuhan sebetulnya adalah roh gitu. Sekarang ketika kita menjalani hidup ini, pelan-pelan kan Tuhan mulai cerita sama kita. Apa konsekuensi dari menyambut kedatangan Tuhan? Harus melewati itu. Harus melewati. Iya. Makanya ada orang yang gak kuat gitu. Jadi ya kalau saya tidak lihat adik saya Pak Tuin di sini gitu, terus Mama T juga ada gitu. Selama di Malang saja atau di sini saja, kalau kayak gitu kan. Kalau sudah di Papua itu kan sudah nggak bisa lagi ngikutin jum kita dari segi waktu. Sudah sulit. Selama ini kan terbukti. Ketika di Malang seperti itu, tidak bisa memilih gitu kan. Padahal saudara mau tidak mau harus lewat jalan ini. Tapi ketika melihat keadaan tidak sebaik
yang dia bayangkan ketika mau menjadi seorang hamba Tuhan. Sulit saudara untuk menjalani jalan ini. Iya, kuat ketika melewati itu. Jadi kadang saya bilang, kamu tahu kan dulu gimana? Kan dia sendiri melihat dengan jelas hidup saya. Dengan jelas mereka lihat. Mereka sering bantu saya. Iya. Ketika saya dulu sakit, mereka melihat dengan jelas. Mungkin pernah tinggal sama saya, pernah kerja sama saya. Bagaimana menghadapi orang, bagaimana direndahkan orang, dia lihat. Jadi untuk menjalani semua apa yang saya katakan, ketika dia datang dengan permasalahannya, akhirnya sudah berapa kali dia ngambil keputusan ketika berbicara, akhirnya gak bisa lagi bang, ya sudah. Sebelumnya saya udah bilang gimana nanti, saya sudah yakin dari awal pasti macet. Tapi benar-benar saya katakan dengan jujur, tidak, jangan pikirkan itu, jangan pikirkan. Benar-benar saya nggak ada. Kamu lihat nggak selama pernah nggak saya pasangan? Nggak ada kan? Ayo kita jalan sama-sama. Tapi tidak mudah, saudara. Jadi disitulah saudara Tuhan Yesus itu, ketika dia melihat kondisi murid-muridnya, makanya sampai ketika 2 orang murid itu dalam perjalanan ke Emmaus itu kan Tuhan itu jengkel sekali. Bodoh kali kamu. Lalu, alangkah lambannya kamu. Bukankah kitab suci bilang kayak gitu? Anak manusia harus melewati penderitaan untuk memasuki kemuliaan. Bodoh kali kamu. Nah, jadi saudara, akhirnya saudara Tuhan itu, makanya dia itu sampai tidak mempedulikan apa-apa lagi tentang manusia itu. Iya. Jadi yang dia lakukan adalah dia fokus kepada pekerjaannya sendiri. Iya. Jadi dia bekerja di alam roh tanpa kita ketahui. Gak ada yang bisa dipercaya. Gak ada yang layak dipercaya. Semua saudara ada konsekuensi dari apa yang diucapkan oleh Tuhan. Ada. Makanya dikatakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu. Dengan mendadak. Handphone, laptopnya mama mati. Pantas. Sebentar ya. Terus kok hilang satu, siapa yang hilang? Baik. Kami tunggu ya sebentar ya. Jadi saudara, perjalanan kita ini ya, kita mesti sudah benar-benar memperhatikan setiap
Saudara, kita sudah ada di dalamnya dan kita sudah merasakan segala kebaikan Tuhan selamanya. Dia benar-benar mau menunjukkan kasih. Ini memang saudara, tidak semudah yang kita bayangkan. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu, yang kamu rindukan itu, akan memurnikan kamu, akan mengadili kamu dengan api tukang pemurni logam. Dia akan duduk. Ya. Kalau ke benda mati, kalau ke logam gitu, logam mana bisa bicara. Tapi masalahnya kita hidup. Ya. Kita bisa merasakan sakit, kita bisa merasakan kecewa, kita bisa merasakan terhina. Ya. Orang ngomongin kita bisa kita pikirin gitu, sampai gak bisa tidur gitu. Sikap orang sedikit aneh sama kita bisa kita pikirin. Kadang saya merasakan, maka ketika saya mengatakan tentang istri saya di Zoom ini, jangan-jangan istri saya tersinggung. Iya kan? Padahal saudara, kita kan sedang membicarakan Tuhan. Tuhan kan yang berbicara kepada kita. Iya kan? Kalau enggak, kalau kita enggak biarkan Tuhan, kalau kita monopoli Tuhan, berarti kan dia itu bukan dia yang Tuhan, kita yang Tuhan jadinya kan. Kalau kita bilang harus kayak gini lah, harus kayak gitu, suami itu harus kayak gini, berarti kan sama ketika terus itu bilang itu tidak akan terjadi kepadamu, sama kan. Jadi itu sangat menjengkelkan Tuhan gitu, karena benar-benar Tuhan Yesus itu nggak ada pikiran dia yang lain, beda dengan kita. Dia nggak ada hubungan dengan orang yang ini gitu. Dia nggak ada keterikatan. Dia hanya terikat dengan Tuhan yang di sorga. Nggak kayak kita. Iya. Jadi saya bisa bayangkan saudara, yang di dalam mimpi, saya bisa bayangkan kumpulan orang-orang. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang nurut sama Tuhan, gitu. Yang tidak mengeluh. Iya. Kan itu yang kita belajar selama ini. Ya kan? Diam-diam kita ini nurut jadinya. Iya. Diam-diam kita menanggalkan mahkota kita kan. Gak lagi kita menganggap diri kita itu penting gitu. Diam-diam kita belajar duduk di kaki Tuhan. Diam-diam kita belajar menerima apa yang diperhadapkan kepada kita. Kita berjalan terus, saudara. Itulah tujuannya, saudara. Memberikan kita mimpi itu. Untuk mengingatkan kita, untuk berikan kita sedikit penghiburan gitu. Ya kita gak perlu tahu kapan itu terjadi. Dia hanya mengatakan, apa yang kurancangkan pasti terjadi. Iya. Tapi sekalipun kan itu kan butuh kerjasama kita.
Walaupun kita katakan, ku berjuang, kita bertekad. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita dikasih sarana. Ya kan? Seperti saya katakan. Kita dilatih untuk tidak khawatir kan? Iya. Kita dilatih benar-benar sudah tenangkan hatimu. Nggak usah minta apa-apa. Iya. Bagi orang lain, kita mesti minta sama Tuhan. Itu urusan mereka lah, itu jalan mereka. Jalan kita tidak. Kepercayaan kita tidak. Kepercayaan kita berani menerima apa yang Tuhan perhadapkan kepada kita di depan mata kita. Iya, berani. Iya, tanpa bersungut-sungut. Tanpa mengeluh. Berani menghadapinya. Berani menjalaninya. Berani menerapkannya. Tanpa mengeluh. Ketika disuruh senyum gitu. Ayo. Apa gampang? Tidak gampang. Jangan murung. Apa gampang? Tidak gampang. Justru karena tidak mudah, makanya dia berfirman. Padahal firman itu sederhana kan. Kenapa kita mesti mengingat? Apakah kalau kita ingat masalah kita atau keadaan diri kita, apa itu bisa menolong gitu? Gak bisa menolong kan? Kalau kita mengeluh, apa menolong? Enggak kan? Justru makin memperberat keadaan kita. Tapi seringkali kita mengeluh. Ya kan? Sudah bisa ini, sudah bisa itu. Terjadi perkembangan. Lebih baik. Masih mau ini lagi. Tidak bersyukur. Ya kan? Harusnya kan kalau kita bersyukur dengan apa yang kita alami, kita itu bisa, ya sudah, ambil waktulah, renungkanlah Tuhan. Bayangkanlah dia ada di sampingmu. Bayangkanlah dia lebih dari suamimu, lebih dari saudaramu. Bayangkan dia lebih dari bapakmu, lebih dari ibumu. Iya. Bukankah kita bukan milik siapa-siapa? Bahkan kita pun nggak bisa menambah sejengkal saja umur kita. Nggak bisa kan? Kita nggak bisa menambahkan umur kita. Nggak bisa. Kita bukan milik kita. Kita miliknya Tuhan. Tapi apakah nggak berat ketika Abraham mempersembahkan anaknya itu? Apakah Yesus tidak membayangkan konsekuensi akan dialaminya? Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Wow. Bayangkan dia sudah tahu dan dia ceritakan penderitaannya. Gimana rasanya? Kalau kita saudara, puji Tuhan kita nggak tahu. Dan dia suruh kita nggak usah memikirkan yang lain. Kamu hadapi saja. Itu aja yang Tuhan bilang sama kita. Iya, jangan khawatirkan. Kamu gak punya uang, jangan khawatir. Kamu punya hutang, jangan khawatir. Orang anggap kamu rendah, jangan khawatir. Orang anggap kamu tidak berhasil, jangan khawatir. Cukup itu saja. Sementara Yesus, dia sudah tahu apa yang akan dihadapinya, dan itu sangat sulit. Seperti mau mati rasanya. Iya kan? Tapi coba lihat, tiba-tiba dia bilang, ketika habis ngomong tadi itu, ngomong tentang tubuhku benar-benar makanan, murid-muridnya mengeluh.
Dia tahu mereka mengeluh. Kenapa kamu memikirkan itu dalam hatimu, katanya. Lalu bagaimana? Gimana kamu nanti? Kalau kamu lihat aku naik ke tempat di mana tadinya aku berada. Oh, diam-diam saudara, Yesus itu simpan masa depan dia bersama dengan Bapaknya. Dia sadar sekali, dia tidak ada terikat dengan siapapun di dunia ini. Ya. Dia gak terikat dengan murid-muridnya. Enggak. Dia gak maksa murid-muridnya supaya mengasihi dia ketika mereka tertidur. Biarkan dia. Orang-orang yang ingin diselamatkan dia justru meludahi dia. Semana? Dia tidak melihat hasil. Sampai ketika dia menampakkan diri pun kepada mereka, dia masih melihat betapa rapuhnya murid-muridnya. Ketika melihat kita, apa bukan hal yang sama? Hal yang sama. Emang kita lebih baik dari mereka? Tidak. Kita nggak lebih baik dari mereka. Kita sama-sama manusia. Bedanya kita dengan mereka, kita sudah tahu tentang kisah mereka. Mereka belum tahu tentang kisah kita akhirnya bagaimana. Iya, dia nggak lihat wajah kita lagi siapa. Dia nggak memandang, oh ketika saya berbicara kepada saudara, oh dia bukan pandang saya. Kalau mau bersaing, kamu nggak ada apa-apanya lah. Dia bilang sama saya. Ketika saya bilang, kita lebih baik dari mereka gitu. Oh mereka bukan terhina. Mereka mengatakan, iya betul. Iya, malah mereka itu menyemangati kita kok. Iya. Ayo terus katanya. Walaupun rasanya tadinya kita ngomong semangat. Oh begini, Tuhan itu luar biasa gitu kan. Kita mengatakan hal-hal yang tinggi. Coba dengarkan dulu. Ketika misalnya saya menghakimi. Tapi kan yang saya hakimi kan di masa lalu mereka. Ya karena saya ngomong aja. Kan mereka sendiri yang ngomong juga. Apa mereka nggak teringat dengan perkataan mereka? Bukankah mereka harus bertanggungjawabkan? Kita lebih baik dari mereka. Jadi kalau kita mengatakan saya lebih baik dari mereka, karena itu kan sesuai dengan perkataan. Emang saya siapa? Yang saya sebutkan kan kita di masa depan. Tapi sama seperti mereka dulu juga seperti itu mengikut Tuhan. Mereka akan memaklumi jalan kita. Ya kan? Dia lihat saya. Tapi apa? Apakah mereka hakimi saya? Tidak. Karena mereka lebih duluan hidup dari saya. Mereka menunggu. Sama seperti Abraham menunggu lahirnya Yesus itu, saudara. Iya. Makanya ketika Yesus mengucapkan, Abraham bersukacita melihat hariku. Benar-benar langsung. Abraham itu bangkit berdiri. Kalau dunia militer langsung diangkat tangannya. Yes. Dia kayak bangun dari tidur yang panjang gitu. Iya. Makanya ketika dia turun ke dunia orang mati, waduh, goncang tuh dia orang mati. Goncang. Kira-kira saudara, seperti itulah perjalanan kita. Ya. Kita hidup di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Ya. Dia mengajarkan kita takut akan Tuhan. Ya. Dia suruh kita belajar menerapkan setiap firman yang kamu dengarkan. Iya.
kita mesti berani mengatakan kepada diri kita, Tuhan sudah datang. Tuhan sudah datang kedua kali. Sambutlah dia, songsonglah dia. Ya. Tuhan, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau telah memimpin dan mengajari kami. Engkau telah membawa kami hari demi hari untuk mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang memimpin kami. Kami bersyukur, kami persembahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam pemeliharaan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan terberkati.